Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif kitab Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Al-hadits 233 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. Hadis yang ke-233 dari Ibn Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim saudara bagi muslim lainnya, maka janganlah menganiaya saudaranya dan menyerahkannya kepada musuh. Siapa yang menolong hajat saudaranya, Allah menolong hajat orang tersebut. Dan siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan, Allah melepaskan di hari kiamat kesulitan orang tersebut. Dan siapa yang menutup kesalahan seseorang muslim, Allah menutup kesalahan orang tersebut di hari kiamat. Muttafaq alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdha 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma al-ladunni wal mashraba as-safi al-haniya wa ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, inayah, hidayah dan taufiknya. Dan di antara nikmat yang Allah taala berikan hingga saat ini adalah nikmat umur, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Karena tidak semua orang yang sehat itu sempat, dan tidak semua orang yang sempat itu sehat. Kedua kenikmatan itu adalah nikmat yang besar. Akan tetapi banyak daripada manusia tidak sadar bahwasanya dua itu adalah nikmat karunia yang agung. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia itu merugi karena mereka tidak memanfaatkan dua nikmat itu. Lewatlah dua nikmat itu dengan kerugian akhirnya. Banyak manusia merugi dalam dua nikmat itu. Apa? As-sihah, yang pertama nikmat sehat, yang kedua faragh, nikmat ada luangnya waktu, nikmat kesempatan. Kalau nikmat kesehatan, nah sehat, dia tak merasa kesehatan itu suatu nikmat. Akan tetapi bila mana dia jatuh sakit, baru dia sadar kesehatan itu mahal dan luar biasa mahalnya. Diibaratkan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhat la yaraha illa al-marḍa. Sehat itu bagaikan mahkota
yang cantik, yang sangat indah. Ya Rabbi, yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Mereka yang ada mahkota itu di atas kepala mereka, mereka tak boleh nampak, tidak bisa melihat betapa indahnya mahkota itu. Bahkan mereka tidak merasakan di atas kepala mereka ada mahkota. Akan tetapi orang lain adalah orang sakit. Mereka lah yang bisa melihat betapa indahnya mahkota yang ada di kepalamu, di atas kepalamu. Begitulah ya. Itulah nikmat sehat tadi. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat itu ya ikhwani. Nah, beberapa orang cakap, dahulu aku masih muda, aku, waktu dan hartaku dan kesehatanku pula, aku korbankan itu semua demi menggapai dunia. Namun di akhir cerita akhirnya kebalik. Aku, duniaku, waktuku, semua aku berlari-lari mencari kesehatan. Ya kan? Kesehatan itu mahal. Alhamdulillah ada nikmat sehat. Yang kedua nikmat yang luar biasa lagi, nikmat kesempatan. Nah ini lebih jarang lagi untuk manusia bisa sadar bahwasanya nikmat kesempatan itu nikmat yang luar biasa. Nikmat kesempatan itu adanya waktu longgar, bisa kita duduk beriktikaf di majelis di masjid ini. Itu nikmat yang luar biasa ya. Banyak di luar sana mereka yang mungkin sehat tapi nak hadir, nak meluangkan waktunya tak ada kesempatan karena benar-benar tercekik dengan kesibukan dunianya. Itu macamlah perihal itu. Dan subhanallah, nikmat kesempatan itu bila mana tak kita manfaatkan akan menjadi penyesalan yang bersifat selamanya. Jadi ada penyesalan yang bersifat selamanya pun seandainya manusia itu dia masuk surga, sebenarnya di surga itu taklah ada lagi siksaan, taklah ada di surga perihal yang sulit atau susah atau yang pernah tak ada di surga. Semua itu happy di surga kan. Dan di antara perihal yang dianggap siksaan adalah penyesalan. Di surga tak ada namanya penyesalan. Kalau seandainya engkau melihat teman-temanmu di derajat yang lebih tinggi, tak akan engkau merasa sedih karena dihilangkan sifat sedih atau menyesal itu di surga. Karena semua surga nikmat tak kata Nabi SAW masih ada satu. Inilah satu-satunya siksaan adab yang masih ada di surga. Ada, masih ada, cuma satu. Ini adabnya orang yang sudah di surga. Dari mana itu? Masa di surga ada adab? Ada. Adab di surga berupa penyesalan. Tapi tidak semua penyesalan atas satu perihal. Apa itu? Nabi SAW bersabda dalam hadisnya di Abu Dawud, la yatahassaru ahlul jannah ala ma hum fihi illa ala sa'atin marrat bihim ghayr la yadhkuruna Allah fiha. Tidaklah menyesal penghuni surga itu karena penyesalan adalah bagian daripada siksaan, dan siksaan ataupun adab taklah ada di surga, tempatnya di neraka. Tidaklah ada orang-orang penghuni surga mereka menyesal kecuali ada. Berarti ada cuma satu, kecuali penyesalan atas masa-masa di dunia yang mereka lewati dalam keadaan kosong, taklah ada isinya. Kenapa? Mereka tidak gunakan untuk berpikir. Mereka tak gunakan kesempatan itu untuk melakukan amal yang baik. Ini kesempatan yang dibuang begitu saja akan menjadi penyesalan yang bersifat selamanya walaupun engkau sudah masuk surga. Selama Nabi Muhammad. Luar biasa ya. Jangan sampai kita menyesal atas nikmat kesempatan itu. Semoga kita bisa memanfaatkan dua nikmat tadi, kesehatan dan kesempatan. Di antaranya, alhamdulillah kita sekarang duduk di masjid dan beriktikaf mulai dari maghrib tadi atau masya Allah membaca maulid bersama Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita akan melewati beberapa menit ini dalam mendengarkan kajian ilmu. Ada hadis yang indah ikhwan. Ada hadis rawahu Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ini hadis derajatnya sahih, luar biasa. Pas sekarang kita ada di penghujung bulan Dzulhijjah, bulan orang haji. Insyaallah orang sekarang haji mahal dan sulit untuk haji, panjang gitu, tabur antrinya panjang.
tapi engkau bisa mendapatkan pahala haji. Bagaimana haji? Begini Nabi bersabda dalam hadits yang sahih tadi. Nah, man ghada ila masjidin, nah, liyata'allama khairan aw yu'allimahu. Barang siapa yang pergi menuju ke masjid, masjid. Lafaz hadis itu ada masjid. Walaupun kata ulama kita enggak harus masjid. Boleh masjid, boleh rumah, boleh zawiyah, boleh madrasah, tapi tidak. Nabi bukan masjid. Barang siapa yang berjalan pergi menuju ke masjid, dia ta'allama khairan, agar dia belajar suatu kebaikan, atau yu'allimahu, atau dia mengajarkan suatu kebaikan. Jadi kalau kita datang ke masjid untuk ngaji, untuk belajar ilmu atau mengajar, maka apa? Kana lahu ka'ajri hajjin tamin hajjatuh, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Soalnya dia ngomong. Jadi bisa kita sekarang duduk di sini mendapatkan pahala haji. Kau boleh mendapatkan pahala haji itu setiap hari, bukan sembarang haji, haji yang sempurna. Kata Nabi SAW. Semoga Allah telah jadikan kita daripada hamba-hamba yang memanfaatkan nikmat itu semua. Amin ya rabbal alamin. Hakada ikhwan, dan luar biasa. Ketika orang keluar dari rumahnya untuk menimba ilmu Rasulullah SAW, maka dia menjadi orang yang berjalan fi sabilillah. Kalaupun seandainya dia wafat dalam keadaan syahid. Setiap langkah-langkahnya diampuni dosa, dan setiap langkah-langkahnya diangkat derajatnya, luar biasa. Dan niatkan perihal yang lain juga. Kita datang sini untuk beriktikaf, untuk berzikir, untuk ngaji, untuk mendengarkan ilmu, dan juga untuk menziarahi teman-teman kaum muslimin lainnya. Karena sekarang kita akan bahas tentang bagaimana keutamaan dan kemuliaan seorang muslim. Kita kalau dari rumah nak menziarahi seorang muslim saja di rumahnya, apalagi kita ke masjid, banyak lagi muslim di situ. Kita niat nak ziarahi mereka itu semua yang lagi di masjid. Itu pahalanya para ikhwan. Kata haji, syai'ahu sab'una alfa malak, dalam hadis begitu bersabda, maka dia ketika jalan itu datang, dia tak sendirian. Dia dikawal oleh 70.000 malaikat. Nah, inilah pahala orang nak menziarahi orang muslim. Orang muslim biasa, bukan waliullah, bukan wali. Muslim biasa, tapi dia muslim. Kau pergi dari rumahmu menuju kepadanya untuk menziarahinya, kau tak sendirian. Kau dikawal oleh 70.000 malaikat. Nah, dan dalam beberapa riwayat berkata malaikat itu, antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Sungguh kau dalam keadaan yang indah, dan sungguh perjalananmu ini perjalanan yang indah, dan sungguh engkau telah mengorder kursi untukmu di akhirat, di surga, karena berkat perjalananmu ini. Kita niatkan juga kita di sini untuk menziarahi orang-orang muslim yang ada di sini. Selain beriktikaf, berzikir, dan mendengar beberapa kajian ilmu, kita menziarahi juga kaum muslimin. Ala kulli hal, ikhwani. Di sini ada hadis yang barusan dibacakan oleh Ustaz tadi. Nah, masih dalam pembahasan bab ta'zim hurumatil muslimin. Bab membahas betapa agungnya kehormatan seorang muslim. Ta'zim muslim itu ikhwan. Wa bayan huquqihim, dan penjelasan tentang hak-hak mereka. Mereka orang muslim. Kita sebagai muslim juga, apa hak yang wajib kita tunaikan kepada mereka kaum muslimin itu. Wa syafaqati 'alaihim wa rahmatihim, dan berlemah lembut kepada mereka dan menyayangi mereka. Dan di sini ada suatu hadis, walaupun di sini Imam Nawawi tidak menyebutkannya, nah, tapi akan sangatlah jelas betapa mulianya seorang muslim itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat baginda bersabda, barang siapa yang menghancurkan hati seorang muslim, menghancurkan hati, itu hati seorang muslim di sisi Allah taala lebih mulia dari apa? Dia bersabda, barang siapa yang menghancurkan hati seorang muslim, maka dia telah menghancurkan Ka'bah berkeping-keping. Jadi hati seorang muslim bagi Allah Ta'ala di sisi Allah itu kemuliaannya lebih dari kemuliaan Ka'bah. Kau hancurkan Ka'bah sampai berkeping-keping, itu enggak seberapa daripada kau hancurkan hati seorang muslim. Al-Hadi, subhanallah. Dia mendapatkan kemuliaan itu
karena dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat yang merubah keadaan orang itu. Yang tadinya sebelum dia mengucapkan kalimat itu mungkin dia tidak sebegitu berharganya di sisi Allah, tapi ketika dia mengucapkan kalimat itu, hatinya itu lebih berharga di sisi Allah daripada Ka'bahnya. Soal Nabi Muhammad Allah SWT. Nah, itu sebagian daripada riwayat tentang keutamaan seorang Muslim. Wah, sekarang akan membaca satu hadis atau beberapa hadis insyaallah dalam perihal yang berkaitan dengan keutamaan dan kemuliaannya seorang Muslim. Di sini Imam Nawawi rahimahullah taala, seorang yang luar biasa. Imam Nawawi itu ya, sempat kita jelaskan pada beberapa majelis yang lalu. Imam Nawawi banyak beliau punya kitab. Tapi beliau punya umur pendek ya. Imam Nawawi itu tak panjang. Ada khilaf berapa umur beliau ketika wafat, dan semua sepakat tidak lebih dari 45 tahun. Ada yang cakap 45 tahun, ada yang cakap 41, 43, 42, tapi semua tak lebih dari 45 tahun, 45 tahun. Tapi ikhwan, 45 tahun itu sangat berkah, merubah sejarah Islam. Bukan cuma di mazhab Syafi'i sahaja, tak, semuanya. Yang dikatakan, kau taklah mendapatkan lembaga pendidikan Islam dimanapun, di aliran manapun, mau ahlu sunnah, mau bukan ahlu sunnah, mau di barat, mau di timur, di utara, di selatan, kau tak akan mendapatkan lembaga pendidikan Islam, melainkan kau akan lihat kitab-kitab Imam Nawawi dibaca di situ. Minimal Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin dibaca di mana-mana ya kawan. Nah, dia Syafi'i kan, nah dia bukan Syafi'i, nah dia di Nusantara gitu, nah dia di barat, nah di Afrika, baca Riyadhus Shalihin itu. Ini bukti bahwasanya beliau adalah orang yang ikhlas. Berkata murid beliau Ibn Attar dalam Tuhfatul Talibin fi Tarjamatin Nawawi Muhyiddin, kalau seandainya kau hitung semua kitab-kitab yang pernah ditulis oleh Imam Nawawi dan kau hitung berapa halamannya itu, kemudian kau hitung berapa hari masa hidup beliau, 45 tahun itu berapa hari, kau hitung semua itu, kau bandingkan antara kedua ini, umur beliau yang sekian hari itu dan kitab beliau sekian halaman itu, maka kau akan dapatkan setiap harinya dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau mati, meninggal, itu setiap harinya minimal harus menulis 16 halaman. Baru akan cukup umur 45 tahun ini untuk menulis kitab sebanyak ini. Kalau kurang setiap hari dari 16 halaman, tak akan bisa secara logik, secara akal. Ini agak mustahil. Kalau kurang dari 16 halaman per hari, tak akan terkarang kitab sebanyak ini. Tapi cara menghitungnya, kalau itu dari mulai beliau lahir. Tapi kenyataannya apa ya kawan? Emang Imam Nawawi lahir langsung dalam kitab? Enggak. Lahir beliau masa kecil dulu, main dulu, belajar dulu, ya kan? Baru masa-masa beliau mengarang kita. Nah itulah namanya keberkahan waktu. Ada namanya waktu berkah. Waktunya pendek, tapi sangat berkah. Banyak perihal di situ yang boleh dia buat. Itu waktu yang berkah. Tapi itu sebaliknya. Ada waktu yang tak berkah, waktu panjang tapi seakan-akan pendek. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Dia tanda-tanda akhir zaman, Allah akan cabut keberkahan dari waktu. Kita hari ini sholat Jumat, tak lama lagi tahu kita sholat Jumat lagi. Yang baru kayak kemarin sholat Jumat, seminggu bagikan satu hari, dan sebulan bagikan satu minggu, dan setahun bagikan satu bulan. Itu sudah akhir zaman ketika Allah mencabut keberkahan waktu. Orang-orang zaman dulu keberkahan waktu masih ada. Tak heran kalau Imam Nawawi 45 tahun bisa mengarang kitab yang sebanyak itu, karena beliau punya kuncinya, yaitu keberkahan waktu. Allah semoga Allah berkahi waktu kita ya insyaallah. Amin. Ada Imam Nawawi Syahrin, wali kabir ada Imam Nawawi. Maksudnya mujahadah juga beliau tuh dalam ceritanya kan. Beliau lahir di kota Nawa, tapi beliau belajar di Dimysh, dan banyak-banyaklah beliau keliling-keliling ke Mesir mana gitu dari beberapa guru-gurunya. Dan beliau dikatakan kalau makannya itu cuma satu kali sehari. Makannya cuma sekali sehari. Dan pun beliau
kalau makan 1 kali sehari banyak juga daripada guru-guru kita macam itu. Ya, makannya 1 kali sehari dan minumnya pun 1 kali sehari. Masya Allah. Dalam manaqib beliau kalau makan itu selepas isya, pas isya beliau makan dan tak banyak. Nak minumnya nanti sebelum subuh itu minum 1 gelas dan sudah itu je. Makan lagi besok dan itu setiap hari. Makanya dalam cerita yang menarik ini orang itu orangnya putih dan sangat kurus banget. Dalam julukannya itu kal autar, bagaikan tali senar lidi. Tahu lidi? Sapu itu, gitu. Itu julukan beliau. Saking kurusnya. Dan masya Allah beliau ini kan tinggal di Dimishq. Beliau punya orang tua, ibu dan ayahnya masih ada. Jadi ketika Imam Nawawi meninggal, itu ayah dan ibunya masih hidup. Jadi beliau itu, masya Allah, ngajar di majelis di madrasah apa namanya Darul Hadis, ya kan, yang di Dimishq itu. Setiap bulan sekali dia balik ke rumahnya. Itu orangnya orang warok, sangat warok. Dia tak nak menerima hadiah-hadiah dari sultan. Sultan takut sama dia. Jelas itu dalam beberapa cerita. Masya Allah beliau itu. Jadi beliau setiap bulan sekali balik ke rumahnya. Ya, kalau dia balik ke rumahnya itu di desa namanya Nawawi, nama desa itu di Dimishq. Kalau dia balik ke rumahnya itu ibunya biasanya nangis. Kenapa? Melihat sosok anak ini sangat kurus. Nah, apa dia buat? Dia tiap bulan dia balik, ziarah orang tuanya dan juga dia bawa bekal makanan untuk 1 bulan. Jadi semua makanan yang dia makan itu hasil dari orang tuanya. Dan dia tak makan sama sekali yang makanan di Dimishq. Makanannya habis, balik lagi ke rumah. Dan seperti itu. Soalnya dia ngomong, ada rajul azim yang menawi nafa'ana wa ta'ala bi'ilmihi bid-darain. Beliau berkata dalam pembahasan keutamaan seorang muslim, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, hadza rajul azim. Nah, ya semuanya pasti pernah dengar sosok seorang sahabat yang luar biasa. Termasuk daripada Abadillah Sab'ah, ada 7 sahabat yang semuanya itu ulama semua. Dan semuanya namanya Abdullah, 7 di antaranya ini. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, ya kan? Abdullah bin Abbas, banyak lagi Abdullah bin Zubair, itu ulama-ulama semua itu. Dan kebanyakan mereka junior. Abdullah bin Abbas itu satu umur tuh, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, sama Abdullah bin Amr satu umur mereka. Dalam ceritanya Abdullah bin Umar bin Khattab ini, nah ketika ayahnya masuk Islam Sayyidina Umar, itu ada khilaf. Ada yang bilang Abdullah bin Umar sudah baligh, ada yang bilang belum baligh. Nah, yang dalam riwayat dia sudah baligh itu dia sudah masuk Islam duluan. Nah, baru Sayyidina Umar masuk Islam. Ada khilaf. Tapi aku lihat sepakat semua ahli sejarah menceritakan Abdullah bin Umar ini ketika ayahnya Sayyidina Umar hijrah dari Mekah ke Madinah, dia ikut dengan ayahnya. Oke. Ketika perang Badr itu beliau masih umur 14 tahun. Nah, ikut perang Badr. Tapi Nabi SAW tengok ini masih kecil, maka disuruh balik. Dia tidak ikut perang Badr. Oke. Lepas itu perang Uhud dia ikut juga. Pas Nabi lihat masih kecil, disuruh balik lagi, dia tak ikut lagi perang Uhud. Nah, akhirnya pas di perang Khandaq, perang Ahzab, maka dia ikut, dan itulah perang pertamanya bersama Nabi Muhammad SAW di perang Ahzab. Itulah Abdullah bin Umar. Ada ajib. Beliau ikhwani sosok seorang sahabat yang tenar dengan keilmuannya yang luas dan juga tenar dengan apa? Dengan ini luar biasa ini. Bahkan itu menjadi percontohan di kalangan sahabat. Inilah orang yang sangat mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam iqtidah, mentaulah dari Rasulullah. Di kalangan semua sahabat macam itu. Semua sahabat berusaha untuk meniru Nabi SAW. Tapi dalam perumpamaan mereka sampai begini, mereka katakan kalau Abdullah bin Umar dalam perihal
mengikuti jejak Nabi SAW sampai bisa dibilang itu orang gila. Innahu majnun. Law nadart ila Ibnu Umar idza taba'a Rasulullah la qulta hada majnun. Daripada muridnya Nafi'. Kalau engkau melihat bagaimana Abdullah bin Umar itu mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad SAW, kau akan bilang ini gila. Sampai bagaimana? Luar biasa ya. Sebenarnya semua sahabat kan begitu. Tapi ini ada spesialnya nih. Beliau berusaha kalau berpakaian persis berpakaian pola Nabi SAW, beribadah juga. Bahkan perihal adat. Ketika beliau ikut dengan Nabi SAW naik haji, ya kan? Dia ingat di mana Nabi SAW berhenti. Teman. Kalau bahasa kita rest area. Kalau kita nak ke mobil contohnya, kita nak ke Kuala Lumpur, berhenti di rest area mana kita? Jadi ceritanya Nabi SAW dari Madinah ke Makkah haji, kan sampai yang semua sahabat. Dia tahu Nabi SAW berhenti di sini. Di sini Nabi SAW duduk di bawah pohon ini. Ada di situ Nabi SAW muter-muter di bawah pohon itu beristirahat. Yang terjadi kalau setiap Abdullah bin Umar nak ke Makkah, pasti dia berhenti di tempat pemberhentian Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sama guru kita dari Singapura ke Kuala Lumpur, mungkin kita tak ingat lagi di mana berhentinya guru kita di rest area. Rest area di Johor, rest area di Malaka, di mana? Mungkin tak tahu. Kalaupun tahu, ya lewat aja biasanya. Jadi kalau beliau enggak di sini, pernah Nabi Muhammad berhenti di sini, berhenti di sini juga. Bahkan dalam cerita ada satu tempat istirahat Nabi SAW antara Mekah dan Madinah itu di bawah pohon. Dan pohonnya itu mulai kering. Akhirnya sama Abdullah bin Umar, beliau sengaja bawa air untuk siramin pohon itu jangan sampai kering, karena ini adalah tempat istirahat Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Dilihat beliau dalam keadaan dan di safar itu dia muter-muter pohon. Ada apa gerangan kalau Abdullah muter-muter di pohon ini? Enggak apa-apa. Karena aku melihat Nabi Muhammad SAW juga muter-muter di pohon ini. Semua sahabat sebetulnya mereka luar biasa dalam perihal qudwah, iqtidah, mentauhid Nabi Muhammad SAW. Semua sahabat macam itu. Berkata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Hada ajib." Ada dalam Sunan Abu Dawud. "Ma ra'aita min hadiyyin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa ra'aituni alaihi." Tidak engkau melihat daripada perihal yang baginda Nabi jalankan, melainkan engkau melihat aku menjalankannya juga. Itu kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan begitulah semua sahabat berusaha meniru Nabi SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika nak safar, ya kan, selepas baca doa, beliau senyum. Ada apa gerangan, wahai Ali, kau senyum? Kenapa? Karena aku melihat Nabi SAW pernah lagi nak safar, beliau baginda senyum, maka aku senyum juga. Begitu ya. Ada seorang sahabat, ini ajib. Ini Ibn Hibban menceritakannya. Namanya Qurrah bin Iyas Al-Muzani. Dia ini jadi masuk Islam agak telat lah dia masuk Islam di akhir-akhir. Ketika dia masuk Islam dari kabilah Al-Muzani kan. Ketika dia masuk Islam, ketika dia membaiat Nabi Muhammad SAW, bagaimana keadaan Rasulullah? Keadaan Rasulullah waktu itu pakai gamis, tapi gamisnya dibuka kancing kalau bahasa. Apa ini? Butang. Ini. Dalam keadaan Nabi SAW pakai gamis, butangnya terbuka. Oke. Ini keadaan Qurrah bin Iyas ketika baiat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Dari semenjak itu senantiasa Qurrah bin Iyas Al-Muzani pakai baju gamis dan tak pernah terikat butangnya. Kancingnya lepas terus sampai mati. Itu kan menjadi sosok yang luar biasa, itu Qurrah bin Iyas Al-Muzani. Ditanya sama orang, kenapa kok ente nggak dikancingi, nggak dipasang gitu? Enggak, karena aku melihat Nabi Muhammad SAW ketika aku baiat, beginilah bajunya. Bukan cuma itu, dia punya anak namanya Muawiyah bin Qurrah bin Iyas. Ya, anaknya itu tabi'in. Sama juga perihalnya macam abahnya. Kalau pakai baju gamis dan tak
terkait ininya, kancingnya terbuka. Kenapa? Karena aku melihat guruku dan orang tuaku seperti ini. Ya, dan dia berhenti di situ. Dia punya anak lagi, Muawiyah namanya tuh Iyas bin Muawiyah bin Qurrah bin Iyas al-Muzani. Sama juga macam itu ya. Nah, Iyas ini luar biasa dalam sejarahnya kan, seorang ulama yang kenal. Nah, di masa-masa khilafah Abbasiyah itu, dalam ceritanya di kota Basrah ada majelis besar di masjid, kebir masjidnya. Ada seorang khalifah dari Bani Abbas datang ke masjid itu dan dia melihat ada halaqah, ada majelis besar. Dan di situ duduk di halaqah itu ada 400 ulama yang pakai imamah, yang tua-tua. Tapi siapa yang ngajar? Yang ngajar budak masih kecil. Jadi dalam ceritanya budak itu umurnya 17 tahun. Si khalifah ini, mutawakkil ala Allah namanya, Khalifah bin Abbas, dicakap sama menteri-menterinya, kenapa budak itu yang ngajar? Ini ulama besar nih, memang tak ada yang lain selain budak itu. Menteri-menteri cakap, silahkan khalifah tanya langsung sama dia, kenapa dia ngajar, tak ada yang lain. Majulah si khalifah ini ke budak kecil yang ngajar dari 17 tahun ya. Nah ini sama juga, ini cucu dari sahabat yang dari itu. Sama juga kalau pakai baju gamis tapi tidak dikaitkan ini kancingnya terlepas. Karena dia melihat ayahnya seperti itu, ayahnya melihat kakeknya seperti itu. Kakeknya itu sahabat, karena dia melihat Nabi Muhammad SAW ketika membayangkan dia dalam keadaan seperti itu. Padahal Nabi SAW nggak semua hal seperti itu, pas dalam bayang itu aja. Tapi katanya, begini aku melihat Nabi, ya sudah, senang selamanya. Akhirnya ketika khalifah tadi datang ke majelis itu, dia bilang, "Kam umraka ya fata?" Berapa umurmu wahai anak muda? Tahu nih, Iyas nih tahu, Iyas bin Muawiyah. Wahai Amirul Mukminin, Allah baqa'ak, wahai Amirul Mukminin, umurku, dia nggak bilang 17, umurku persis seperti umurnya sahabat Usamah bin Zaid ketika Rasulullah bagi dia menjadi panglima perang, sedangkan di prajuritnya ada Sayyidina Umar. Itu jawabannya. Ketika Nabi SAW sebelum wafat, baginda menyerahkan bendera perang kepada sahabat namanya Usamah bin Zaid, 17 tahun. Nabi cakap, Usamah, berjihadlah engkau ke tempat yang ayahmu meninggal di sana, di Mu'tah. Jadi dia panglima perang, dia pegang bendera. Sedangkan prajuritnya banyak, di antara prajuritnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Usamah bin Zaid jalan, sudah nak keluar Madinah, mendengar kabar baginda Nabi SAW wafat, akhirnya dia balik lagi. Selepas Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, ini dia amal pertama yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah apa? Ini dia nih, meneruskan Usamah bin Zaid sebagai panglima perang. Ini pertama yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau sendiri yang menghantarkan. Dalam ceritanya itu, Usamah bin Zaid itu masih muda, 17 tahun. Usamah bin Zaid bin Harithah, dia naik di atas onta. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sebagai khalifah, dia pegang tali onta itu. Karena engkau dibagi bendera perang ini oleh Nabi Muhammad SAW dan baginda wafat dalam keadaan engkau menjadi panglima, engkaulah panglima kami. Diantarkan sampai keluar Madinah. Tapi dia juga begini, karena engkau panglima perang dan di antara prajurit itu ada Sayyidina Umar, aku perlu untuk musyawarah sama Umar bin Khattab dalam perihal khilafah ini, khalifah ini. Kalau engkau mengizinkan Umar bin Khattab nggak ikut perang aja, tapi terserah kau panglima. Ini pada saya minta Amir Mukminin, Khalifah Rasulullah SAW, sebagai adabnya. Karena ini budak ini 17 tahun betul dari baginda Nabi Muhammad yang bagi dia bendera untuk menjadi panglima perang. Ada usulnya. Jadi Iyas bin Muawiyah bin Qurrah tadi cakap, wahai Khalifah, ya Amir Mukminin, umurku persis umurnya siapa? Usamah bin Zaid. Tatkala dia dibagi bendera perang oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana di antara para juridnya adalah Sayyidina Umar. Itu jawabannya. Ketika mendengar jawaban ini, oh berarti benar kau di sini. Benar kau di sini.
Bagus jawabannya. Benar. Kau pantas ngajar di sini. Terus mengajar. Soalnya dari Muhammad SAW. Wah kata ikhwan. Dalam perihal anak muda itu masya Allah ya. Dalam dalam Islam agama kita menjunjung tinggi perihal anak muda. Hal ajib. Dahulu Sayyidina Ibn Shihab Az-Zuhri, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri berkata, ayuhas syabab, wahai anak muda, jangan kalian malu karena umur kalian muda. Kenapa? Karena dahulu Sayyidina Umar bin Khattab itu pertama kali bila mana beliau mendapatkan suatu perihal yang sulit, yang pertama beliau ajak untuk musyawarah adalah anak-anak muda. Sebelum yang senior-senior sahabat, beliau kumpulkan dulu anak-anak muda dulu, beliau musyawarah dengan mereka dulu. Nah, itulah orang pertama yang menjadi dewan syuronya Sayyidina Umar bin Khattab. Anak-anakmu, anak muda. Kalau kita lihat ikhwan banyak ya, kayak tadi Usama bin Zaid 17 tahun menjadi panglima perang. Nah, ada lagi ketika Nabi SAW membuka Makkah, Fathu Makkah, ya kan ya? Fathu Makkah. Sebelum baginda balik ke Madinah, baginda lantik seorang untuk menjadi wali kota Makkah itu. Ini wali kota Makkah pertama ya. Pertama ada namanya wali kota di Makkah. Namanya Attab bin Usaid. Berapa umurnya? Nabi tak pilih wali kota orang besar-besar. Nabi pilih Attab bin Usaid, umurnya 21 tahun. Jadi wali kota Makkah pertama. Nah, ada seorang sahabat yang kita sering mendengar namanya. Ketika baginda tadi di Mekah, ya kan? Di masa-masa dakwah di Mekah itu kan, ada tempat menjadi markaz Rasulullah, namanya apa ya? Darul Arqam. Nama sahabat itu Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam ketika beliau membuka rumahnya untuk menjadi markaz Rasulullah SAW, dan setiap hari Rasulullah berdakwah di sini dalam masa-masa dakwah sirriyah dan juga dakwah jahriyah. Rumahnya Arqam itu menjadi markas. Berapa umurnya Arqam ketika dia berani membuka rumahnya sebagai markas? Umurnya berapa? 16 tahun. Arqam bin Abil Arqam itu 16 tahun. Ada seorang sahabat yang menjadi sekretaris, juru tulis Nabi SAW untuk perihal Quran, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Dan begitu besar afrohukum Zaid, ini adalah orang yang ahli faraid dari kalangan kalian. Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ketika menjadi juru tulis Nabi SAW dalam perihal Al-Quran, itu berapa umurnya? Berapa umurnya? 13 tahun masih. Dibagi amanat untuk menjadi juru tulis Al-Quran. Dia menghimpun Al-Quran dari semuanya. Dan Masya Allah dia itu bagus orangnya. Nabi SAW cakap, engkau ni bagus untuk boleh belajar bahasa Abraniyah, bahasa Abrani, bahasanya orang Yahudi. Kau belajar bahasa Abrani, engkau juga bisa baca Taurat. Maka dia belajar bahasa Abrani, bahasanya orang Yahudi. Dia kata, aku belajar bahasa itu dalam tempoh 2 minggu. 2 minggu aku boleh paham. Asalnya dia juga bisa baca Taurat, dan dia menjadi juru tulis biasa. Umurnya 13 tahun. Ayo banyaklah kalau kita cerita tentang perihal ini ya, luar biasa, ajib ikhwan. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, sering kita dengar Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu menjadi pemanah Islam pertama. Pemanah Islam pertama di masa perang Badar. Kaum muslimin tak punya banyak panah. Di antaranya ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan baginda Nabi SAW memberikan dia suatu manggabah yang besar. Irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi. Wahai Sa'ad, lemparlah panahmu. Sungguh aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Manggabah ini baginda berkata, fidaka abi wa ummi, itu taklah ada kecuali untuk Sa'ad bin Abi Waqqas sahaja. Berapa umurnya ketika itu? 18 tahun. Jangan jauh-jauh. Biasanya kalau masalah ini ada anak muda yang menjadi panglima perang di masa-masa banyaklah yang membuka Konstantinopel, Muhammad al-Fatih.
Berapa umurnya ketika itu? Masih 23 tahun. 22-23. Muhammad Al-Fatih. Oke, kalau mau sedikit mau mundur lagi, dalam masa perluasan wilayah Islam di masa-masa tabi'in ada seorang panglima perang bernama Muhammad bin Qasim As-Saqafi. Itu beliau yang membuka wilayah. Kalau dalam ilmu sejarah itu namanya As-Sanad. Sekarang ini kalau bahasa negaranya Pakistan dan beberapa wilayah India. Itu yang mengislamkannya siapa? Panglima perang yang bernama Muhammad bin Qasim. Berapa umurnya? 21 tahun. 21 tahun Muhammad bin Qasim. Selepasnya ada lagi penerusnya, anak muda juga namanya Qutaibah bin Muslim yang meneruskan perluasan wilayah Islam sampai ke Cina. Berapa umurnya? Sama 24 tahun ya. Ini di wilayah timur ya. Kalau mau bahas wilayah barat, ada juga anak muda yang hebat. Khalifah pertama di Andalusia ketika kaum muslimin berhasil untuk menjadikan Andalusia negara Islam, dan Musa bin Nusayr dan Tariq bin Ziyad yang menjadi khalifah pertama namanya Abdurrahman An-Nasir Sadr Quraisy. Berapa umurnya? Sama 21 tahun. Soalnya akhirnya kita tidak bahas hadisnya, ini cerita-cerita aja. Tapi asyik ya, ini artinya perihal anak muda, karena perawinya ini anak muda, Abdullah bin Umar. Luar biasa ya, dia masih muda waktu itu. Ajib. Dan Masya Allah beliau ini kan terkenal dengan tidak bin Nabi SAW, dan juga beliau terkenal dengan orang yang sangat wara, sangat berhati-hati beliau itu. Ajib. Dan beliau mengorbankan apa yang dia cinta karena Allah Ta'ala. Di antara manakibnya beliau itu, kalau ada benda atau harta yang beliau suka, langsung beliau sedekahkan. Beliau punya budak atau hamba sahaya. Nah, yang beliau cinta sama hamba sahaya itu perempuan. Nah, dicakap, wah ini sudah. Akhirnya beliau bebaskan budaknya hamba sahaya itu, dan dia nikahkan budak hamba sahaya perempuan itu dengan budak hamba sahaya yang laki-laki. Ajib. Soalnya, dan beliau sangat hati-hati di antara pendapat beliau dalam ilmu fikih. Kalau beliau wudu itu, beliau berpendapat air wudu harus membasuh semua dari muka, betul, termasuk mata. Beliau berfatwa mata itu wajib ditetesan air wudu karena masuk daripada muka. Sahabat bilang, sahabat yang lain, Ibn Abbas, Ibn Amr, enggak, bahaya enggak gitu. Akhirnya dia setiap wudu begitu. Dia setiap wudu masukkan air ke matanya. Karena kehati-hatiannya, karena dia berpendapat semua muka harus kena air. Sampai-sampai di akhir hayatnya dia hilang penglihatannya. Karena itu ya, Pak. Karena itu. Subhanallah, Allah SWT. Nah, pernah dalam cerita ini yang menceritakan dia punya kakak. Dia punya kakak Sayyidina Hafsah. Sayyidina Hafsah itu adalah istri Nabi Muhammad SAW. Dalam pernah cerita dia mimpi, panjang mimpinya, bagus dalam ceritanya itu. Mimpi yang ada bisyarahnya. Di masa-masa Rasulullah dulu kalau sahabat ada mimpi, mereka langsung menceritakan Nabi SAW. Dia cerita kepada kakaknya Hafsah, Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah bilang, dia cakap, ini masih kecil, dia masih belasan tahun lah. Ya Rasulullah, ini Abdullah dia mimpi begini, pelihara ada bisyarahnya bagus. Dia itu biasanya kalau tidur di masjid itu, dalam ceritanya itu, awal masa-masa rupanya dia tidur di masjid terus. Baginda Nabi bersabda, ni'mar rajul Abdullah. Ni'mar rajul Abdullah. Law kana yusalli minal lail. Abdullah itu bagus, kata Nabi SAW. Ni'mar rajul, sebaik-baiknya orang itu Abdullah jika dia bangun malam. Karena memang biasanya dia tidur di masjid. Ketika Nabi SAW sholat subuh, dia masih tidur biasanya. Nah, masih remaja. Dan Nabi cakap, ni'mar rajul Abdullah, bagus Abdullah, sebaik-baiknya laki-laki kalau dia bangun malam. Berkata Abdullah bin Umar, semenjak aku disampaikan perkataan itu dari kakakku, semenjak hari itu tak pernah aku tidur malam sampai aku mati. Soalnya
Bukannya qiyamul lail. Laukan yusalli bil lail, kalau dia bangun malam, salat di malam hari. Enggak, semenjak dari malam itu tak pernah tidur malam lagi sampai aku mati. Sampai dia malam. Tidurnya tidur siang aja. Banyaklah tentang perihal Abdullah bin Umar. Hadza ajib ikhwan. Dan memang beliau mendapatkan bisyarah juga dari Nabi SAW. Semua sahabat di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua sahabat itu orang-orang mulia. Semuanya sahabat tanpa pengecualian. Dan kita meyakini semua mereka adalah penghuni surga. Nah, dalam beberapa riwayat Nabi SAW pernah berkata, Bashir, bagi kabar kepada Abu Bakar, dia akan masuk surga. Senang Abu Bakar. Bashir, bagi kabar gembira untuk Umar, dia akan masuk surga. Senang Umar. Lewat Sayyidina Utsman. Dan bagi kabar kepada Sayyidina Utsman, dia akan masuk surga ala balwa tusibu, setelah dia melewati beberapa ujian cobaan. Nah, ini Sayyidina Umar senang. Tapi ada beberapa ujian dari Utsman. Nah, biasanya kan hadis ini kita dengar begitu. Ada terusannya sebenarnya. Kemudian datanglah Abdullah bin Umar, karena dia hadir dalam perihal hadis itu. Dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku di mana? Jadi bagi bisyarah kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Dia tanya habis itu, kalau aku di mana ya Rasulullah? Baginda bersabda, anta ma'a abika. Engkau sama ayahmu. Dan di mana ayahmu tadi? Di surga. Ya, engkau sama ayahmu. Nah, dia maksud juga. Akhirnya dia dalam bisyarah itu ya. Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Dalam ilmu hadis kita ya, dalam ilmu hadis, terkenal juga Sayyidina Abdullah bin Umar ini, tidaklah beliau menyebutkan nama Rasulullah, melainkan beliau menangis. Begitulah keadaan sahabat ya. Kalau mereka menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, mereka menangis. Itu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Al-Nubala, ceritanya Abdullah bin Umar ini, dia menangis. Dia menyebutkan nama Rasulullah SAW. Dan perihal itu suatu yang luar biasa, bukannya Abdullah bin Umar saja. Sahabat begitu. Kalau kita melihat dahulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seringkali beliau itu menangis, bahkan memutuskan khutbahnya dakwah ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada pernah Imam Malik bin Anas. Nah ini ajib. Kata ajib juga. Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i. Itu sama juga. Ditanya, diriwayatkan oleh beberapa murid-muridnya, setiap kali Malik bin Anas itu dia menyebutkan Rasulullah, dia pasti menangis. Dalam lafaznya hatta narhamahu, sehingga kami merahmatinya, artinya mengasihaninya, kasihan banget sampai nangis begitu. Setiap dia menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ada Imam Malik bin Anas. Kalau beliau itu di rumahnya, kalau ada tamu, ditanya dulu tamu itu, kau nak apa? Kau nak nanya masalah fikih atau masalah hadis? Kalau orang itu nak nanya masalah fikih atau yang lainnya, langsung beliau duduk dan jawab. Tapi kalau orang itu nak nanya masalah hadis, dia cakap tunggu sebentar. Dia masuk ke rumah, dia mandi, dia ganti baju, dia pakai minyak wangi, baru dia keluar tempat ruang tamu dan dia duduk di meja yang khusus untuk hadis. Baru beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau menangis. Akhirnya ada muridnya nanya, ada apa gerangan wahai imam, kau menangis seperti ini? Beliau berkata, kau melihat aku yang seperti ini belum seberapa yang aku lihat daripada guru-guruku. Kenapa? Siapa yang kau lihat daripada guru-guru? Beliau menyebutkan 6 lebih daripada guru-gurunya yang beliau melihat persis seperti ini. Beliau mulai, Walaqad ra'aitu Muhammad bin al-Munkadir. Aku melihat seorang guru yang bernama Muhammad bin al-Munkadir. Wa kana idza dzakara an-nabiyya fasala baka hatta narhamahu. Dia setiap dia menyebutkan nama Rasulullah, dia menangis sampai kami mengasihaninya. Walaqad ra'aitu Ja'far bin Muhammad. Aku melihat guru yang bernama Ja'far bin Muhammad. Siapa? Ada Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Ini gurunya Imam Malik, betul. Dan gurunya Abu Hanifah juga, Ja'far bin Muhammad. Berkata Abu Hanifah, laula sanatan ma'a Ja'far lahalakan Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun aku menimba ilmu dari Ja'far itu, aku akan habis, akan hancur, akan binasa. Nu'man kata Abu Hanifah.
Berkata Imam Malik, aku melihat Ja'far bin Muhammad wa kana basyushan, dia itu orangnya basyush, murah senyum, senyum terus. Tapi kalau kau menyebutkan nama baginda Nabi Muhammad SAW di hadapannya, berubah mukanya, ihmarro, berubah. Kau kan hujat atudam dalam riwayat itu, kau akan melihat menangis dan merah mukanya itu, seakan-akan mukanya itu menjadi segumpal darah merah sangat ketika dia menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Walau karena itu, aku juga melihat ada orang namanya Muhammad bin Qasim, sama juga. Itu orangnya orang asyik, orang. Tapi kalau seandainya engkau sebutkan nama Nabi Muhammad di hadapannya, langsung ikhwan, faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu, seakan-akan dia tak kenal kita dan kita tak kenal dia. Terbanyak lagi. Beliau sebutkan bahwa walaupun itu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, aku melihat juga Muhammad bin Syihab Az-Zuhri itu kalau engkau menyebutkan nama Nabi Muhammad di hadapannya, atau dia menyebutkan Nabi Muhammad, dia menangis, maka saking lama dia nangis hatta yatrukuhun nas, sampai orang meninggalkannya, lama nangisnya. Soal Nabi Muhammad. Hada ajib. Jadi ini suatu warisan ya kawan. Apa yang kita dengar daripada Abdullah bin Umar menangis setiap mendengar nama Rasulullah SAW, ini diwarisi oleh ulama-ulama setelahnya, dan inilah warisan yang sampai kepada kita daripada guru-guru kita ya kawan. Luar biasa. Jadi bukan hanya saja ilmu yang bersanad, cinta kepada Rasulullah pun bersanad. Gitu ya. Mahabbah itu pun bersanad. Dzauq itu pun bersanad. Cara berpakaian pun bersanad. Laulal isnad laqad man syaa masya Allah. Ya, akhirnya kita tak mulai lagi Ustaz, belum mulai lagi hadisnya ni. Okey, alhamdulillah kita baca. Ya, lama dirasakan al-adan. Al-ashar. Nasib insyaallah. Kita akan baca ikhwan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita manfaat, inayah daripada berkat Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab yang kita bacakan barusan, manaqibnya luar biasa, sangat indah ikhwan. Itulah sahabat luar biasa semua. Dan dalam ilmu hadis kita, sanad yang paling tinggi dalam silsilah istilah orang hadis namanya silsilah dhahabiyah, rantai emas. Dalam perihal hadis, sanad yang paling tinggi nomor 1 dengan sepakat ulama hadis adalah sanad yang berasal dari Abdullah bin Umar. Bila mana hadis itu diriwayatkan oleh murid yang namanya Nafi'. Bila mana yang meriwayatkan dari Nafi' adalah Imam Malik. Bila mana aku melihat sanad yang berbunyi Malik an Nafi' an Ibn Umar, yakinilah ini sanad nomor 1 paling baik sedunia ya kawan. Sanadnya Abdullah bin Umar. Kata Imam Suyuti menambahkan lagi, kalau seandainya yang meriwayatkan dari Imam Malik adalah Imam Syafi'i dan yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad bin Hanbal, bertambah lagi menjadi luar biasa lagi. Sebenarnya Abdullah bin Umar banyak dia punya murid, tapi yang murid yang paling istimewa siapa? Nafi' namanya. Itu masya Allah panjang tuh jadi Nafi' itu. Nafi' punya banyak murid, tapi yang paling istimewa Malik, Imam Malik. Imam Malik punya banyak murid, yang paling istimewa siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya banyak murid, yang paling istimewa Ahmad bin Hanbal. Kalau seandainya ada hadis nih yang berbunyi seperti ini ada, tapi sangat langka. Bisa hitung hadisnya, ikhwan. Ada riwayat hadis sanadnya seperti ini. An Ahmad bin Hanbal. Qala haddatsani Muhammad bin Idris Syafi'i. Qala haddatsani Malik. An Nafi' an Ibn Umar. Qala Rasulullah SAW. Kalau sanadnya seperti itu, ini sanad nomor 1 dengan sepakat ulama hadis. Gal Imam Suyuti dalam Al-Fihanya, famalikun an Nafi'in an sayyidih wa zida ma li Syafi'i fa Ahmadih. La ilaha illallah. Nafa'ana Allah ta'ala bihim fid darain. Qala 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu bersabda, qala al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara daripada seorang muslim. Setiap muslim adalah saudara yang sangatlah erat persaudaraan mereka ya kawan. Bukan saudara satu nasab, tapi saudara satu agama, saudara satu makna, saudara dalam satu keyakinan. Persaudaraan yang sangat erat.
Kalau persaudaraan dalam perihal nasab itu menjadi erat di dunia, tapi belum tentu menjadi erat di akhirat. Tapi yang menjadi persaudaraan yang erat di akhirat adalah persaudaraan dalam segi keyakinan dan keagamaan. Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim. Wah kata ikhwan. Setiap orang yang masuk Islam itu saudara kita, walaupun berbeda apapun, semua berbeda, tak ada sama kecuali Islamnya. Berarti dia saudara kita ya. Nah, walaupun dia banyak dosa, walaupun dia banyak buat muskilah sebelum dia masuk Islam, dia Islam masuk sudah langsung hilang semua muskilahnya. Al-Islam yajibu ma qablah. Islam itu akan menghapus semua yang ada sebelumnya. Dalam beberapa cerita peperangan kan, ada Nabi Islam berkata keutamaannya orang ketika masuk Islam itu akan terhapus semua dosa-dosanya dan semua akan dihilangin. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya kita dalam perang nih, berhadapan dengan orang kafir, orang non-muslim, dia memotong tanganku, aku akan balas. Pas aku nak balas, dia syahadat. Dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana sekarang? Bolehkah aku tetap memotong tangannya? Oh tidak boleh. Itu dia sebelum Islam. Ketika dia sudah Islam, semua terhapus. Pun perihal yang berkaitan seperti ini, kisos, tak ada kisos sudah. Tak boleh. Potong tangannya. Dia menjadi saudaramu sekarang. Tapi kalau boleh potong tanganku, nggak boleh kau potong tangan dia, karena dia sekarang masuk Islam. Yang lebih parah dari ini, kawan, ada ceritanya. Nah, tadi Usama bin Zaid, yang tadi kita bahas, Usama bin, anak muda tadi yang 17 tahun, itu pernah ada suatu case dia, suatu perihal di suatu peperangan. Suatu itu masih muda tapi berani gitu ya, kawan. Di suatu peperangan dia ada berhadapan dengan orang kafir, Muslim, dan sakit. Ini sulitlah dia untuk memenangkan itu. Di akhir cerita, akhirnya dia berhasil untuk membuat orang kafir itu lepas pedangnya. Dan akhirnya dia berhasil untuk menjadikan lawannya itu, musuhnya itu tergeletak. Dan siap dia untuk menghabisi, mengeksekusi. Ketika dia menghabisi musuhnya itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dina. Sekarang. Ya kan? Tapi setelah masa yang lama dan sulit beliau untuk bisa menaklukkan orang itu, pas dia sudah takut tinggal dihabisin, dia syahadat. Timbul bisikan di hatinya, ini syahadat karena takut pedang, karena takut mati, bukan masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, dari tadi semestinya ada begitu kita bicara selama ini. Kenapa syahadat baru sekarang? Tadi kenapa? Dari awal mesti kena syahadat. Harus sekarang. Takut sama pedang. Dihabisi orang itu. Sama Usama bin Zaid ini. Dihabisi. Tutup. Sama dia dipukul. Sampai ini cerita ke Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasulullah. Dipanggil Usama itu. Usama sini kok. Tentang siapa Usama? Ini Usama bin Zaid bin Harithah. Ayahnya itu kan Zaid bin, ayahnya itu julukannya itu Hibbu Rasulillah. Orang paling dicintai oleh Rasulullah, Hibbu Rasulillah. Anak itu Zaid bin Harithah. Bahkan kalau bahasa kita diambil anak oleh Nabi, anak angkat. Dan sebelum dilarang oleh Allah Ta'ala Nabi untuk mengangkat seorang anak, dulu sahabat bilang Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harithah itu dulunya hamba sahaya, banyak ceritanya lah, yang dibeli oleh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah hadiahkan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW bebaskan Zaid bin Harithah itu menjadi anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Muhammad. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan maka Muhammad Aba Ahadin Berjaliku, baru kata boleh lagi bilang Zaid bin Harithah. Tapi satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya di Al-Quran dia ini. Walamma qada Zaidun minha wa tara Zaidun. Enggak ada lagi nama sahabat yang disebutkan di Al-Quran kecuali dia sahaja, Zaid. Ini julukannya Hibbu Rasulillah. Dia punya anak ini Usama nih. Usama itu juga jadi jatuhnya cucu angkatnya Rasulullah SAW. Julukannya sama,
hibbu Rasulillah juga, kekasihnya Rasulullah. Jadi dalam manaqib itu sebutan dia adalah hibbu Rasulillah wa hibbi Rasulillah. Orang yang paling disayang oleh Nabi, anak daripada orang yang paling disayang oleh Nabi, Usamah bin Zaid. Istimewa. Ketika beliau kena case yang dia pukul orang habis syahadat, dipanggil sama Nabi SAW. Usamah, benarkah yang tersampaikan kepadaku kau pukul dia setelah dia syahadat? Ya Rasulullah, betul. Tapi aku pukul dia karena aku yakin dia itu bukan nak niat syahadat masuk Islam, dia karena takut pedang. Nabi tanya lagi, betul kau tetap pukul dia? Betul ya Rasulullah. Tapi aku yakin dia itu bukan nak niat masuk Islam, dia takut sama pedang. Ditanya lagi sampai 3 kali. Nabi cakap, asyhadu an qalbi, kau tahu yakin dari mana? Apakah engkau sudah melihat apa yang ada di isi hatinya sehingga engkau menuduh dia takut dari pedang oleh karena dia masuk Islam? Kau belum tahu dari mana maksud dan tujuan itu. Selagi dia sudah mengucapkan syahadat, kau tak boleh periksa apa tujuannya. Dia saudaramu, Muslim akhul muslim, walaupun apa yang ada di hatinya kau tak akan bisa lihat. Selagi dia sudah melafazkan syahadat, dia saudaramu. Nah, tapi kan dia tahu pedang, tahu dari mana engkau? Dia tahu pedang. Kau sudah lihat isi hatinya, kau sudah belah hatinya, kau tengok. Enggak, ya Rasulullah. Oh panjang kau. Dia akan cerita begini, ya Usamah, bagaimana nanti perihalmu? Naam, mada taf'alu bila ilaha illallah idza ja'atka yaumal qiyamah. Siap-siap, kau akan dituntut oleh la ilaha illallah nanti di hari kiamat. Syahadat orang itu tuh yang kau pukul tuh, syahadat itu akan menuntutmu nanti di hari kiamat. Siap-siap kau itu. Dan terus sama Nabi SAW, bahasa Indonesia dikomenin. Sampai-sampai Usamah bin Zaid berkata seperti ini. Sampai-sampai banyak orang salah paham dalam perkataan itu. Sampai-sampai dia berkata, saking beratnya nasihat Nabi itu, omelan Nabi itu, sampai-sampai kalau dia kata, seandainya aku belum masuk Islam ketika itu, sampai begitunya, maksudnya apa? Karena aku sudah menjalankan Islam itu menjadi dosa. Kalau seandainya di masa itu aku belum Islam, kemudian aku masuk Islam setelahnya, akan dihapus semua itu. Saking besarnya itu ya. La ilaha illallah. Itulah sebab tadi Usamah bin. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah saudaramu. Al-muslim akhul muslim. Selainnya bagaimana saudara itu? La yadhlimuh. Tidaklah dia menzaliminya. Masa iya sih saudara menzalimi saudaranya? Wala yuslimuhu. Hal ajib. Ini luar biasa. Bukan cuma menzalimi yang tidak boleh, dan juga tidak boleh untuk menyerahkan. Maksudnya menyerahkan. Hal ajib. Para ahli menyerahkan. Jangan kau serahkan saudaramu ke musuh. Ketika kau ada perang atau apa, masa iya kau tega? Kau serahkan, kau biarkan musuh-musuh itu menangkap saudaramu, kau tidak membelanya. Kau serahkan dia ke musuh, itu artinya la yuslimu. Tapi juga ada pilihan yang lain. Yang namanya musuh itu bukan musuh yang ada di hadapan mata, bukan. Di antara musuh adalah hawa nafsu. Musuh bebuyutan ini, hawa nafsu ini yang paling hebat nih. Yang ada adui kan nafsu kalati baina jambe. Sebagaimana semestinya, jangan kau serahkan saudaramu kepada musuh. Juga sama, jangan engkau tega untuk menyerahkan saudaramu kepada hawa nafsunya, kepada musuhnya yang berupa hawa nafsu. Ketika kau lihat seorang muslim itu, temanmu yang muslim itu, dia sudah mulai dikuasai oleh hawa nafsunya. Sekarang tugasmu sebagai muslim saudaranya, kau nasihati dia. Jangan sampai dia, engkau rela terserahkan kepada musuhnya yang berupa hawa nafsu. Soal Nabi Muhammad. Itu artinya la yuslimu. Bahagia. Karena fi hajati akhi, kana Allah fi hajati, barang siapa. Luar biasa, sering kita dengar hadis ini ya. Barang siapa dalam keadaan menolong untuk hajat saudaranya yang muslim tadi, maka di masa-masa itu Allah sedang dalam keadaan menolong untuk hajatnya. Makanya kalau kita berkhidmat kepada seorang muslim,
seorang muslim biasa, masya Allah luar biasa, apalagi seorang muslim, seorang orang yang masya Allah tabarakallah kita khidmat sama mereka, haji luar biasa itu. Bukan cuma perihal yang berkaitan agama, perihal dunia pun. Nanti punya teman, dia nak belanja dia nak shopping di mall, tapi dia tak tahu mall mana yang bagus. Contohnya, dia nak barang itu, tapi dia tahu, Pak, di mana ada tempat jual yang bagus. Oke, Pak, aku temenin kau belanja barang-barang kita. Kau tahu, ketika kau temenin dia belanja dunia, belanja dunia barang-barang, semasa kau jalan sama dia itu ketahuilah Allah sedang bersamamu. Dan minimalnya doa mustajab. Minimalnya itu. Selagi engkau bersama Allah bersamamu, silahkan kau panjatkan doa-doa. Yang sebagian kaum solihin mereka berkata, ketika kita menolong orang, dalam keadaan menolong orang itu banyak-banyak kau baca doa. Karena apa? Man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Barang siapa dalam keadaan menolong hajat temannya, maka Allah dalam keadaan menolong hajatnya. Soal Nabi Muhammad SAW. Man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Hadza ajib. Dan barang siapa farraja, meluangkan, bahasa kita menghilangkan, an muslimin, dari seorang muslim, kurba, suatu kegelisahan. Ada temanmu muslim ini dia gelisah, dia sumpah, dia galau. Atau galau bahasa apa nih? Bahasa Betawi, bahasa Indonesia. Sedih, oke, dia sedih, dia sumpah, dia punya project gagal. Wah, dia bingung. Teman, kau datang menghiburnya, menghibur dia, jadi happy dia. Kau ajak dia jalan-jalan. Kalau seandainya kau bisa menghilangkan kesedihannya itu, kegelisahannya itu, luar biasa lagi. Itu pahalanya besar. Yakin nih, ketika kau berhasil menghilangkan kesedihan dari hati saudaramu muslim ini, maka apa? Farajallahu anhu biha kurbatan min kurami yaumil qiyamah. Maka Allah berjanji akan menghilangkan kesedihanmu daripada kesedihan-kesedihan yang sekian banyaknya di hari kiamat. Allah Ta'ala akan menghilangkan kesedihanmu dari hari kiamat karena engkau pernah menghilangkan kesedihan seorang muslim di dunia. Soal Nabi. Ini di hari kiamat. Ada lagi dalam hadis yang lain, tapi agak dhaif hadis ini. Bukan cuma di hari kiamat, mulai dari alam barzakh. Jadi ada di alam barzakh kan, alam barzakh itu alam yang seram itu, menakutkan. Kata Sayyidina Umar nih, kalau seandainya aku dipilih, kau mau diadab di mana? Diadab di kubur atau diadab di neraka? Kalau kita pilih apa? Jangan dua-duanya lah, jangan. Tapi kalau seandainya, kata Sayyidina Umar, kalau seandainya aku disuruh pilih antara adab kubur sama adab neraka, aku akan pilih adab neraka. Neraka ini lebih pedih, lebih luar biasa dahsyatnya. Kenapa? Kenapa kau pilih neraka? Kau tak nak untuk pilih kubur, padahal enggak sebegitu pedih dari neraka. Enggak, kau akan pilih neraka, lebih lumayan. Kok bisa? Karena di kubur aku diadab sendirian, sedangkan di neraka aku diadab rame-rame. Jadi kata Sayyidina Umarnya, walaupun neraka itu pedih, azab luar, tapi rame-rame. Tapi kalau rame-rame betul ya, bahasa mungkin. Kau di alam barzakh, walaupun nggak seperti neraka, tapi kau seorang sendirian, itu lebih pedih sebenarnya nih, kata Sayyidina Umar. Jadi kesendirian engkau di alam kubur itu suatu siksaan yang luar biasa, ikhwan. Nah, tapi ada cerita dalam riwayat hadis. Jadi orang itu di alam kubur sendirian, kan lama sendirian itu menunggu sampai hari kiamat. Pikir orang baik ya cuma masa 2 rakaat gitu. Jadi ada dalam cerita riwayat, ada orang di alam kubur sendirian, dia akhirnya ada suatu makhluk. Makhluk ini makhluk yang lucu, yang happy, yang lucu. Dan dia itu terus bercerita tentang perihal yang lucu-lucu. Sampai-sampai orang di alam kubur ini terhibur dengan makhluk satu ini. Oh, asyik dia, jadi teman dekatnya. Jadi hilanglah kebosanannya. Dia nggak bosan lagi. Oh, asyik, jadi majelas di alam kubur sama satu makhluk ini.
Dan dia tanya, kau ini siapa? Datang ke tempat kuburku, kau hibur aku seperti ini, terima kasih banyak, jazakallahu khair, bersemangat. Tapi kau ini siapa? Dia jawab, kau tahu aku siapa? Aku adalah aku namaku Surur. Surur? Bitman? Anak saya Surur nih? Bukan Bitman. Namaku Surur. Apa arti Surur? Aku adalah rasa happy yang pernah saat itu engkau masukkan aku kepada hati temanmu yang sedang sedih gitu. Kau punya teman lagi sedih, kau hibur dia, hilang sedihnya, sampai dia gembira. Nah gembira itu namanya surur. Aku itu. Karena engkau memasukkan aku kepada hati orang itu, saudara muslim itu, maka Allah masukkan aku kepada kuburmu untuk menghiburmu. Subhanallah. Nah itu dia. Jadi orang kalau menghilangkan kegelisahan, kesedihan saudaranya muslim, Allah akan hilangkan kesedihannya di hari kiamat, dan mulai dari alam kubur sudah hilang kesedihannya. Nah, yang terakhir, waman satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Dan barang siapa, ini luar biasa ini, dan barang siapa yang menutup keburukan seorang muslim, maka Allah akan tutup pula keburukannya di hari kiamat. Nah, ini apalagi di zaman sekarang, ya, zaman era sosial media, yang mudah sekali kita memviralkan. Viral. Bukan begitu. Tugasmu justru sebaliknya. Tutup. Itu kan orang buruk ya. Iya betul. Dan Allah Ta'ala akan berurusan sama dia, pemerintah akan berurusan sama dia, dan taklah ada tugas kita untuk menyebarkan keburukannya. Nah, kecuali kalau ada maslahat. Kalau ada maslahat, oke silahkan. Tapi kalau tak ada maslahat, dengan dikit-dikit share, itu bisa bahaya ya. Walaupun bukan engkau yang tulis posting itu, tapi engkau share, sama engkau tulis, persis kayak gitu. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Di antara tugasnya seorang muslim atas saudara muslimnya, bila mana melihat keburukan dari saudaranya itu, dinasihatin, ya, diingatkan, bukan disebarkan keburukannya untuk diketahui orang lain. Siapa yang menutupi keburukan orang muslim, maka Allah akan tutupi pula keburukannya di hari kiamat. Sebaliknya ada hadis yang lain, man fawaha, dan barang siapa yang membongkar, luar biasa, barang siapa yang membongkar keburukan saudaranya muslim, maka Allah akan bongkar pula keburukannya, bukan di hari kiamat, di dunia, walaupun dia berada di Ka'bah, Allah akan bongkar keburukannya karena dia membongkar keburukan seorang muslim, kecuali kalau ada masalah. Ala kulli hal, inilah tugas muslim kepada saudaranya. Tidaklah dia menzaliminya, tidaklah dia menyerahkannya ke musuh di antaranya hawa nafsunya itu, dan senantiasa dia menolongnya, dan senantiasa dia menghiburnya bila mana saudaranya itu sedih, dan bila mana saudaranya itu salah, maka dia menasihatinya dan berusaha untuk menutupi daripada aibnya itu. Agar ini sebagian daripada tugasnya muslim yang diriwayatkan dalam hadis ini. Rawahu Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Mungkin sekian pembahasan kita. Cuma kita baca satu hadis dia Ustaz ya. Insyaallah khair. Semoga manfaat insyaallah. Semoga yang kita dengar bisa kita amalkan. Kita bisa mendapatkan manfaat daripada para sholihin yang kita sebutkan nama-namanya di sini. Dan dari setiap kaum sholihin yang pernah hadir di masjid ini, khusus sholat di masjid yang Allah Ta'ala yanfa'na bi barakatihim wa yu'idana bi barakatihim wa nafahatin fi dunya wa akhirah. Wa Allah Ta'ala yuwaffiqna li kulli khair, ya man waffaqahu lil khair wa alayhi wa fiqna min khair wa alayhi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تقتضي ولنا فعلا كرما وارزقي كل حلال دائما وبالله يا علماء نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا
رضوانك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. اغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرا وعصى. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا، فأتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود. صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد الطش السحب، والحمد لله في الملء والتناهي حمدا كثيرا دائما أبد النسائي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.